Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah join di kelas Ibu Produktif. Nah, kali ini kita akan belajar, di kelas Canva ini kita akan belajar mengenal Canva. Baik, kalau gitu kemarin Ibu sudah mendownload Canva ya, baik itu melalui Play Store, App Store, ataupun melalui websitenya. Nah, sekarang kita akan praktek langsung untuk mengenal gimana apa aja sih fitur-fitur kalau misalnya di aplikasi smartphone-nya. Baik, kalau gitu Ibu, kita langsung saja. Jadi kita buka aja aplikasi Canva-nya. Oke, kita buka aja aplikasi Canva. Baik, di aplikasi Canva di sini kita bisa melihat ya bahwa ini kita ada banyak sekali template-template yang bisa dan mudah digunakan. Jadi tidak perlu ribet ibu mikirin kontennya, mikirin mau desainnya seperti apa gitu ya, karena kita bisa langsung comot nih ibu gitu ya. Jadi apa namanya, kita tinggal ganti-ganti fotonya aja dan tulisannya aja. Oke, kali ini saya akan coba untuk apa namanya, eh, share mengenai fitur-fitur apa aja yang ada di Canva sehingga nanti Ibu bisa tahu gitu ya, dan tata letaknya ada di mana saja. Oke, baik, di sini ini adalah tampilan Canva di smartphone ya. Jadi sekali lagi untuk tampilannya agak lumayan berbeda ketimbang di website. Jadi Canva ini juga bisa diakses juga Ibu melalui website. Jadi kalau misalnya Ibu butuh mendesain dengan tempat yang agak lega dan juga lebih lengkap, bisa ke websitenya yaitu www.canva.com. Nah, di situ Ibu juga tidak perlu menginstal di komputer atau laptopnya, jadi tinggal masuk aja melalui email. Nah, oke, langsung saja. Nah, di halaman atas ini ada kolom pencarian ya. Jadi di sini Ibu itu bebas mau cari apa aja. Mau cari template, ukuran gitu, foto. Di sini itu ada semuanya ya. Jadi kalau misalnya ini ada undangan nikah, animasi. Nah, ini coba ya animasi untuk medsos, kita bisa klik aja. Nah, lalu akan muncul semua animasi-animasi yang mungkin Ibu bisa gunakan ya ketika di media sosialnya. Jadi termasuk kalau misalnya kita membuat membuat sebuah promosi produk untuk produk kita, itu juga bisa menggunakan di sini. Jadi tinggal cari aja, tinggal cari search aja. Oke. Oh ya, ini perlu saya informasikan ya, Ibu. Saya informasikan terlebih dahulu bahwa sebenarnya di Canva ini itu ada dua media ya. Jadi yang pertama itu ada media yang gratisan dan juga ada yang berbayar gitu. Nah, seperti apa sih yang berbayar? Jadi contohnya adalah media ini gitu ya. Ini kan ada tulisannya RP berbayar, sama yang gratisan itu tidak ada tulisannya. Nah, kalau kita menggunakan Canva yang biasa, yaitu sebagai terdaftar sebagai member yang biasa, belum member pro, kita tidak bisa menggunakan apa, konten yang berbayar. Jadi, toh kalau misalnya kita bisa edit, kita tidak bisa mendownloadnya. Itu perbedaannya. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan yang gratisan, itu kita bisa mendownload, bisa mengganti fotonya, bisa mengedit tulisannya dan lain-lain seperti itu. Jadi nanti ini contohnya seperti ini. Ini kita tinggal ganti aja gambar-gambarnya gitu. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, jadi di kolom pencarian kita bebas mau pilih apa aja ya, sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Mau cari template undangan nikah juga ada, mau template untuk cerita Instagram, atau kalau misalnya membuat sebuah apa, status di Instagram agar supaya cantik, itu bisa juga melalui Canva gitu ya editnya. Termasuk kalau misalnya mungkin punya produk gitu ya. Nah, pingin cantik ditaruh di Instagram, itu ditaruh sini dulu, ditaruh di Canva dulu. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya, Bu. Kalau ini berbayar, kita coba klik aja. Nah,
Kalau tulisannya berbayar itu bisa dipakai tapi tidak bisa digunakan. Contohnya ini ada tulisannya Canva, jadi ada watermarknya. Jadi watermark ini kita tidak bisa hapus dan ketika kita hapus ini nggak bisa ya. Aku coba klik hapus ya tadi, tapi ini nggak bisa. Termasuk di sini juga ada wallpaper telepon nih Bu. Jadi kalau misalnya Ibu pengen wallpaper baru itu bisa download aja di sini. Itu banyak banget pokoknya di Canva itu apa namanya lengkap. Ini kita kalau misalnya membuat menu ya, kalau misalnya kita punya restoran atau kedai gitu ya, kita tidak perlu kita tidak perlu untuk membuatkan ke orang gitu ya. Biasanya kan berbayar. Nah, itu kita tinggal download aja di sini karena ini tuh sudah lengkap banget. Jadi kita tinggal ganti aja untuk harganya gitu dan foto-fotonya di sini juga udah lengkap juga gitu. Oke. Nah, terus yang di sini kan kedua ini ada papan tulis. Coba kita klik ada papan tulis itu ada apa aja. Papan tulis itu lebih biasanya digunakan untuk presentasi ya. Kita coba klik aja untuk presentasi apa namanya seperti ini misalnya. Jadi presentasi untuk media pembelajaran seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Jadi kayak design thinking ideation gitu ya. Jadi idenya itu apa, claim kuadrannya, ide owner gitu-gitu. Nah, ini tuh sebagai media pembelajaran biasanya. Terus kemudian kita coba akan lihat di media sosial. Nah, media sosial ini kita bisa melihat konten-konten yang bisa kita langsung upload ke Instagram atau sosial media kita Facebook ya. Jadi kontennya supaya kelihatan pro, kita editnya langsung aja pakai template gitu. Ini kalau misalnya ibu mau anti ribet ya. Jadi kalau misalnya anti ribet, jadi tinggal pakai ini aja. Terus termasuk di sini juga bisa kita membuat banyak ya Ibu, ini cukup lengkap banget mulai dari template media sosial gitu ya, konten Instagram, kiriman Facebook, cerita Instagram, kisah Anda gitu ya, status WhatsApp, sampel Facebook, reel Instagram, ini bisa kita pilih-pilih sendiri, kita pilih-pilih sendiri semuanya sampai di promo Oktober ini kayak contohnya reel ya. Ini bisa banget gitu. Ini bisa banget untuk kita pakai gitu. Jadi kita tinggal ganti-ganti fotonya aja gitu. Nanti fotonya apa aja yang kita promoin. Nah, itu tinggal kita. Ini bisa ini loh Bu, keren kan? Nah, ini udah Ibu tidak perlu mikirin desainnya lagi. Jadi Ibu tinggal pakai-pakai aja gitu. Oke, jadi kita kembali. Oke, itu yang media sosial. Kalau ini presentasi, jadi kalau misalnya ibu mau presentasi, mau presentasiin produk usahanya, mau membuat presentasi untuk PR anak, itu bisa langsung pilih saja ya. Jadi apa namanya? Di sini template-nya juga lengkap sekali ya. eh, ini kita tinggal pilih-pilih aja sesuai dengan apa yang kita suka aja gitu. Terus kemudian di sini ada video. Nah, video ini berisi sama juga berisi dengan template-template yang bisa kita gunakan. Jadi kita bisa pakai sesuai dengan kebutuhan kita aja. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau update untuk reels atau foto atau status Instagram menggunakan video, ini kita bisa juga pakai si Canva ini gitu. Sampai di sini ada video TikTok juga ada ya. Jadi ini lengkap sekali tinggal menggunakan. Nah, ini termasuk juga ini apa namanya untuk produk-produk cetak ini juga disiapkan nih dari Canva-nya sendiri. Misalnya kayak kalender. Misalnya ibu mau bikin kalender keluarga itu tinggal pakai ini juga bisa gitu ya. Jadi biasanya itu kalau kalender itu kita bisa ganti juga nih antara foto-fotonya kayak gitu kita bisa ganti gitu. Pokoknya ini menurut aku tuh lengkap banget dan ini bisa banget dipakai gitu. Oke, kemudian
Oke, ini ada cetakan. Nah, ini ada situs web juga. Jadi artinya situs web itu apa? Kita bisa menerbitkan sebuah website yang bisa kita buat dari Canva itu sendiri. Gitu. Jadi ini tuh juga lumayan, menurut aku lumayan luar biasa juga ya. Karena kita tinggal post, ganti apa namanya, ganti materinya atau tulisannya kita ganti, kita bisa secara otomatis punya sebuah website kayak gitu. Nah, ini kita tinggal post aja, nanti ada caranya. Nanti caranya menyusul ya. Nanti saya akan infokan lebih lanjutnya. Baik, itu tadi fitur-fitur yang ada di Canva. Sekarang kita coba lihat bagian bawah. Kalau fitur yang di tengah ini adalah bagian dari kelompok dari fitur yang atas ya. Jadi sekarang kita langsung aja mengarah ke arah bawah. Nah, sementara di bawah button sini kita ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada beranda, ada proyek, ada Canva Pro, ini kalau yang berbayar, dan juga ada menu ya. Jadi kita coba lihat aja untuk berandanya, ya ini, beranda ini halaman depan ini. Untuk proyek ini biasanya diisi dengan proyek-proyek kita yang sudah kita buat. Nah, jadi di sini enaknya Canva ini Ibu, jadi kita tidak perlu menyimpan, misalnya kita mau edit foto atau gambar gitu ya, kita tidak perlu menyimpan karena ini sudah otomatis tersimpan di Canva atau di project ini. Jadi itu enak sekali, apalagi kalau seperti saya ya, orangnya yang suka lupa gitu untuk simpan. Jadi ini kita tidak perlu simpan. Jadi langsung aja cari proyek gitu. Nah, ini yang kedua ada Canva Pro. Kalau kita cek di Canva Pro ini adalah untuk mengakses produk-produk yang apa, kita bisa mengakses untuk eh, konten-konten yang berbayar tadi gitu. Jadi kalau di Canva ini ada dua macam ya Bu ya, ada konten yang berbayar dan ada konten yang free. Kalau ada tulisannya Pro atau RP atau berbayar, itu artinya kita harus punya Canva Pro. Nah, tenang aja, khusus di kelas ini nanti Ibu akan mendapatkan akses Canva Pro karena kita yang memprovide-nya. Untuk harganya itu bayarnya per tahun. Jadi ada yang per tahun, ada yang bulanan seperti itu. Yang per tahunnya itu 499.000 per tahunnya gitu. Nah, oke, kemudian yang kedua ada menu ya. Di titik tiga ini kita bisa pilih menu. Sebenarnya menunya itu hampir sama sih ya, hampir sama kayak yang sini gitu. Jadi template, project, tim masa depan, merek, perencanaan konten. Ini kita bisa merencanakan konten apa yang kita mau buat ya melalui kalender bulanan gitu. Ini luar biasa banget sih si Canva ini. Oke, langsung saja. Nah, sementara di sini ini kita ada button atau tombol plus yang kita bisa klik ya. Nah, pada saat kita mau klik tombol button itu kita sudah mengarah untuk mendesain ya. Kita mengarah mendesain apakah kita mau membuat desain foto kolase. Kita klik ya. Nah, ini sudah mengarah ke desain. Oke, gimana cara membuat foto desain? Kita akan belajar di modul berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti modul ini, sudah menyimak modul ini dengan baik. Sampai jumpa di modul berikutnya. Terima kasih.